Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengagungkan, mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan. Karena dengan jalan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Amma ba'd. Sahabat Ismail TV dan Ismail Radio yang rahmati Allah. Abdullah bin Awun berkata bahwa salafus saleh terdahulu apabila mereka bertemu, mereka saling berwasiat, dan apabila mereka tidak bertemu, mereka saling menulis 3 perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang pertama, waman amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Kemudian yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Dan yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Sahabat Ismail TV dan Ismail Radio yang rahmati Allah, sungguh 3 perkara yang agung, ya. Perkara yang pertama, siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Artinya hatinya ya hanya mengharapkan kehidupan akhirat, ya. Bahkan ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas dunia, yang ia harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berusaha mengejar akhiratnya karena dia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana. Dia tahu dunia tidaklah selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, "Man kana hammuhul akhirah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, wa atadhu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan dia adalah kehidupan akhirat, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan hatinya kaya, dan Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Subhanallah ikhwah. Orang yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat, Allah berikan kepadanya 3 perkara, ya. Allah kokohkan urusannya. Artinya ia akan bisa istiqomah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan kehidupan dunia ini, sehingga ia bisa kuat dalam menghadapi itu semua. Kemudian yang kedua,
Allah akan jadikan hatinya kaya. Ia penuh dengan qanaah. Ia selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Dan ia menjadi orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan yang ketiga, ya, Allah jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Demikianlah ikhwah, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dunia akan bersamanya. Akan tetapi orang yang menginginkan kehidupan dunia, maka akhirat tidaklah bersamanya. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa ayakum. Sungguh, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan bersedih ketika dia kehilangan dunianya. Ya, ketika dia terluput dari dunianya, dia tidak menyesal. Ya. Yang ia sesali ketika dia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Ya. Di saat dia terluput daripada qiyamul lail, dia menyesal. Di saat dia terluput daripada berbuat kebaikan, ya, dia menyesal. Ya, karena yang dia harapkan adalah kehidupan akhiratnya. Kemudian perkara yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, ya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya, ya, lahirnya, rahasianya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Di mana dia berusaha berpikir bagaimana membeningkan hatinya, ya, dari berbagai macam perkara yang dapat menghancurkan agamanya, ya. Dia bersihkan dari kesyirikan, ya, dia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, ya. Dia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, ya, dari penyakit syahwat, dari penyakit syubhat, dari penyakit dengki dan kesombongan, dan dari penyakit-penyakit yang lainnya yang tentunya mengakibatkan dia tidak selamat dari kehidupan akhiratnya. Maka ikhwah, berusahalah memperhatikan tentang kebeningan hati kita, karena itulah yang dapat bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya, pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Iya, hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat daripada mengagungkan selain Allah, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Merekalah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Ya, karena keselamatan kita, ya, di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Maka ikhwah, berusahalah sibuk memperbaiki hati kita, maka Allah akan memperbaiki amalan kita. Berusahalah memperbaiki, ya, rahasia kita di saat kita sendirian, di saat tidak ada orang yang melihat, ya, di saat kita sendirian di kamar kita, maka kita pun menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka Allah jadikan kita baik di hadapan manusia. Dan perkara yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, ya, memperbaiki kekhusyuan di dalam salat kita, ya, memperbaiki lurusnya ibadah kita, dan kita berusaha supaya hati kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan ingat pula kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepadaku,
maka aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Sahabat Ismail TV dan Ismail Radio yang dirahmati Allah, apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan memberikan berbagai macam bantuan dan pertolongannya kepada kita. Maka siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita tidak berharap kepada manusia. Tidak perlu kita memikirkan cinta manusia, karena manusia hatinya berbeda-beda. Hari ini dia bisa cinta kepada kita, entah besok dia akan tetap cinta atau dia akan benci kepada kita. Akan tetapi jika Allah mencintai kita, maka Allah mampu menjadikan hati manusia mencintai kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dengan cara beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dimudahkan dalam beribadah kepadanya. Dan hati kita dijadikan selalu ingat kepadanya, agar Allah pun ingat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.